Siang Kak. Ya apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, siap. Makasih ya sudah menyempatkan hadir di ruangan saya ini. Iya. Jadi di sini hari ini kita bisa ngobrol santai aja. Jadi kamu bisa cerita apapun di sini dan sifatnya di sini tuh rahasia. Jadi tidak ada maksud untuk menghakimi. Kamu bisa ngobrol dengan nyaman di sini. Ya boleh Kak. Saya sih gak biasa cerita ya. Tapi gimana lagi? Ya gini, kamu gak apa-apa kan? Kita bisa mulai dengan pelan-pelan. Kamu boleh cerita dari mana aja yang kamu mau. Saya saya sebenarnya lagi males buat kuliah Kak. Rasanya kosong aja sejak putus sama dia. Nah, saya jadi kayak gak peduli tuh sama kayak tugas kuliah, terus masuk kuliah tuh gak peduli sama sekali ya. Eh, Kamu merasa hampa dan kehilangan arah. Salah apa kamu setelah putus cinta atau apapun itu? Iya, saya bingung Kak. Padahal dulu tuh dia bilangnya mau bareng terus ya. Malah ninggalin. Sekarang ya saya juga males buat belajar. Ya kadang gak masuk kuliah. Dan ya kadang saya rokok juga buat ngilangin stres gitu Kak. Kamu merasa kehilangan banget ya? Banget Kak. Kayaknya gak ada gunanya lagi gitu. Nah, teman juga banyak yang ngejauhin karena saya berubah gitu Kak. Waktu kamu mulai merokok ya, waktu kamu mulai merokok dan bolos, apa kamu merasa sedikit ini, merasa sedikit eh, emosional, sedikit buntu gitu? Iya sih, tapi cuma sebentar Kak. Nah, setelah itu malah ngerasa lebih parah gitu. Berarti kamu sadar ya, cerah itu bukan jangka yang panjang gitu. Iya Kak, tapi saya juga gak tahu harus ngapain lagi. Kamu hebat loh. Jadi karena bisa sadar bahwa cara itu tuh itu Iya. cara yang hmm, bikin kamu lebih cara yang itu tuh bikin kamu lebih baik. Itu awal langkah awal yang bagus sekarang. Bagus sekarang. Gimana kalau kita cari cara lain buat ngurangin rasa sakit yang kamu alami ini? Emang ada. Hmm, banyak kok, banyak banget. Misalnya ada yang seperti lewat olahraga atau lewat musik, seni, atau bahkan dengan cara kamu mencari kegiatan yang lebih positif lagi gitu. Iya Kak. Kadang saya suka dengerin musik keras-keras. Nah, terus dulu tuh saya tuh suka gambar Kak. Tapi sekarang tuh udah jarang. Gimana kalau kita coba eh, gambar lagi? Terkadang dengan menuangkan emosi lewat gambar itu membuat kita sedikit lebih tenang. Iya. Jadi kita melakukan kegiatan menggambar itu dengan cara kita mengeluarkan semua isi hati kita itu, kita bisa bikin merasa sedikit lebih tenang gitu. Boleh juga sih. Saya pengen berhenti ngerokok pelan-pelan Kak. Bagus kalau kamu pengen berhenti merokok, itu bagus.
Jadi kita bisa bikin rencana kecil, kecil tiap 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 minggu. Misalnya minggu ini mulai gambar lagi dan ganti rokok dengan permen atau kegiatan lainnya seperti menggambar itu. Iya kak, saya pengen balik jadi diri saya yang dulu kak. Itu keren banget, bagus. Minggu depan kita ketemu lagi, kamu bisa cerita perkembanganmu kalau kamu butuh tempat untuk gambar atau curhat. Ruangan ini menerima kamu banget, sangat-sangat terbuka buat kamu. Eh, terima kasih udah terbuka untuk hari ini. Jadi kamu udah meningkatkan eh, niat buat bangkit. Ingat, gagal dalam hubungan bukan akhir segalanya. Kadang dari situ kita belajar lebih kuat lagi. Iya kak, terima kasih udah dengerin. Rasanya lebih ringan sekarang udah kak. Sudah lebih ringan ya. Iya. Oke, jadi sampai ketemu minggu depan dan kita akan jumpa lagi di sini. Jaga diri baik-baik dan jangan lupa tersenyum. Makasih ya kak. Ya, baik. Selamat siang. Selamat siang, Kak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Aku di sini bukan untuk menghakimi, tapi untuk mendengarkan dan mendampingi apa yang kamu sampaikan di sini. Nah, ya kamu nyantai untuk mulai ngobrol sekarang. Iya, Kak. Saya nyaman, Kak. Baik. Nah, kamu bisa cerita dari mana saja kamu mau, yang kamu mau, saya akan dengarkan. Oke, baik. Saya suka karate, Kak. Dari kecil sudah ikut latihan. Jadi saya juga ikut kejuaraan Kak. Tapi makin kesini orang tua malah nggak dukung, kurang mendukung. Mereka semua ingin saya berhenti ikut karate ini, Kak. Jadi saya disuruh untuk fokus di pelajaran gitu, Kak. Oh gitu. Nah, jadi kamu merasa sedang berada di dua pilihan. Iya, Kak. Nah, ya satu sisi kamu juga pengen pensiun dari karate, di sisi lain kamu merasa dituntut untuk kemauan orang lain. Iya, jadi bingung sendiri, capek juga, Kak. Kapan kamu mulai merasa orang tuamu gak mendukung? Sejak saya SMA dulu, waktu saya menang kejuaraan nih, Kak. Kan saya menang provinsi aja. Mereka nggak dukung, nggak datang, kasih selamat. Mereka malah bilang itu nggak penting, fokus ujian aja, gitu, Kak. Wah, pasti kamu merasa sedih ya? Banget, Kak. Kadang saya latihan sambil nahan nangis, Kak. Kayak apalagi kalau lihat teman-teman
dukung orang tuanya sama keluarganya, Kak. Kamu pernah coba bicara langsung tentang perasaan kamu ke orang tuamu? Selama ini belum pernah, Kak. Jadi saya takut dianggap gak tahu diri atau ngelawan orang tua, Kak. Boleh aku bantu untuk mengenali dulu apa yang sebenarnya kamu butuhkan dari orang tuamu. Saya cuma pengen mereka tahu saya serius di karate, Kak. Kalau bisa sih dukung juga, tapi minimal ya didengar aja. Kamu ingin didengar, Iya, Kak. dipahami, dimengerti. Iya. Nah, itu sangat wajar. Kalau kamu diberi kesempatan menyampaikan semua ini dengan cara yang tenang, kira-kira kamu mau coba? Mau sih, tapi nggak tahu harus mulai dari mana, Kak. Gimana kalau kita latihan bareng? Nah, kita bisa simulasi cara menyampaikan perasaan tanpa menyalahkan, misalnya dengan kalimat ayah, bu, saya sebenarnya senang karate karena saya merasa percaya diri dan punya tujuan. Nah, saya butuh didengar, bukan dilawan. Wah, iya. Bisa kayak gitu ya. Saya jadi lebih tenang. Kita bisa buat rencana lebih kecil, misalnya minggu ini kamu coba ajak salah satu dari mereka ngobrol empat mata, pilih yang pas, mau coba. Siap, saya merasa lebih lega setelah ngobrol ini tadi. Bagus. Kalau kamu merasa butuh catatan atau latihan tambahan, aku bisa bantu. Karena waktu kita sudah habis, nah kita tutup hari ini ya. Nah, ya terima kasih sudah terbuka dan berani cerita. Nah, kamu sudah melangkah besar hari ini. Terima kasih juga, Kak. Saya merasa lebih yakin sekarang, Kak. Sampai ketemu di sesi berikutnya ya. Jangan jaga kesehatan dan semangat terus ya. Siap, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih ya, Kak. Ya.